Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Sipaya Sawidi Suara, ahli pertama dari Pusdiklat Kemenristek UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada agenda 3, pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada agenda 3 ini, saya mengambil mata pelatihan manajemen pengawasan. Agenda pembelajaran PKP terdiri atas 4 agenda. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga, pengendalian pekerjaan. Dan terakhir, agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan. Mata pelatihan manajemen pengawasan berada pada agenda ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan. Pada mata pelatihan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai manajemen pengawasan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan implementasi kebijakannya dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administratif dan kesalahan dalam penggunaan wewenang pada saat menjalankan tugas guna mewujudkan good government di instansi. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu memahami konsepsi tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya maladministratif atau penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indikator pembelajaran, peserta mampu menjelaskan konsepsi manajemen, menjelaskan konsepsi pengawasan, menerapkan manajemen pengawasan, menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, menjelaskan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, menjelaskan pemantauan hasil pengawasan, serta menjelaskan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Materi pembelajaran pada mata pelatihan ini yaitu konsep manajemen, konsep pengawasan, manajemen pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, serta pemantauan hasil pengawasan, dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Alokasi waktu yang disediakan yaitu 12 CP dengan setara 540 menit. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelatihan ini. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Metode ceramah merupakan penerapan dan penuturan secara lisan oleh penyaji terhadap peserta dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana para peserta dihadapkan kepada suatu permasalahan yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode selanjutnya adalah metode presentasi, di mana para peserta menampilkan hasil diskusinya dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat memberikan informasi dan meyakinkan peserta lain serta menyampaikan pesan dan bahkan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, metode menonton film pendek. Menonton film pendek ini yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan. Metode ini diharapkan peserta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan bersama-sama. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode ini merupakan cara pembelajaran yang dimana para penyaji mengajukan pertanyaan dan para peserta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para penyaji. Di dalam metode ini, para penyaji harus memperhatikan kesesuaian materi pembelajaran dengan metode yang akan digunakan. Kegiatan pertama diawali dengan pendahuluan.
Aktivitas ini yang pertama adalah memberikan salam kepada para peserta, memperkenalkan diri, dan mengenal peserta. Tidak lupa kita menyampaikan tujuan, proses, dan output pembelajaran. Diawali bisa dengan ice breaking atau misalkan dengan permainan singkat. Tidak lupa kita juga meminta jajak pendapat kepada peserta mengenai pelatihan manajemen pengawasan. Kemudian kita masuk pada penyajian pertama. Di sini kita menjelaskan materi pokok tentang konsep manajemen. Kita bisa awali dulu mengenai apa itu manajemen, lalu setelahnya kita menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen. Estimasi waktu yang digunakan selama 70 menit dengan metode pembelajaran, ceramah, presentasi, tanya jawab, dan nonton film pendek. Menginjak pada penyajian yang kedua. Penyajian yang kedua dengan materi pokok, konsep pengawasan, di dalamnya ada tentang pengertian, jenis-jenis, asas, dan tahapan pengawasan. Di sana kita mengharapkan peserta merespon, memperhatikan, juga mengikuti aktivitas yang sedang kita lakukan. Dengan cara, metode yang diterapkan adalah ceramah, nonton film pendek, tanya jawab, dan estimasi waktunya selama 70 menit. Menginjak pada penyajian yang ketiga. Di sini materi pokoknya adalah manajemen pengawasan. Di dalamnya terdiri dari pengertian, tujuan, tahapan-tahapan, pembinaan pengawasan, pemerintahan daerah. Dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, diharapkan peserta mampu mengikuti, menyimak dengan baik, serta merespon dengan berupa bertanya dan menjawab. Dengan estimasi waktu 70 menit. Selanjutnya kita menginjak pada penyajian yang keempat. Di sini materi pokoknya adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Di dalamnya terdapat tentang kebijakan tentang SPIP, tujuan dan unsur-unsur SPIP, prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP, serta peran dan fungsi SPIP. Kita akan menggunakan metode ceramah, presentasi, tanya jawab, serta diskusi. Estimasi waktu yang digunakan 70 menit, dan saya harap Bapak Ibu dapat memperhatikan, dapat mengikuti aktivitas, menyimak, dan merespon dengan berupa bertanya dan menjawab. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menginjak pada materi aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Di dalamnya kita akan mempelajari kebijakan tentang APIP, cakupan pengawasan APIP, serta perkembangan paradigma peran dan tugas APIP. Kita akan menggunakan metode ceramah, presentasi, tanya jawab, serta diskusi. Estimasi waktu yang digunakan 70 menit, dan saya harap Bapak Ibu dapat memperhatikan, dapat mengikuti aktivitas, menyimak, dan merespon dengan berupa bertanya dan menjawab. Oke Bapak Ibu sekalian, menginjak pada penyajian yang keenam, kita masuk materi pokok pemantauan hasil pengawasan. Di sini diestimasikan waktunya sekitar 70 menit dengan metode diskusi. Jadi pada pelaksanaannya Bapak Ibu kita bagi 5 kelompok dengan kasus yang berbeda. Silahkan pada setiap kelompok menganalisis sebab dan akibat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan. Diharapkan pada sesi tanya jawab dan dalam presentasi itu, peserta lainnya yang di luar kelompok merespon dengan bertanya dan menjawab. Nah, masuk kita pada penyajian terakhir, yaitu penyajian yang ketujuh tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Di sini kita estimasikan waktunya selama 70 menit dengan metode yang sama dengan penyajian yang keenam, yaitu dengan metode diskusi. Masing-masing kelompok dipecah lagi anggota kelompoknya, lalu dibuat lagi 5 kelompok. Di sana dengan kasus yang berbeda dipersilahkan untuk menganalisis kasus dari beberapa berita atau artikel yang memuat tentang pengawasan pemerintahan daerah. Oke Bapak Ibu, akhirnya kita masuk pada sesi penutupan. Di sesi ini kita menggunakan metode tanya jawab dan diskusi interaktif. Peserta diharapkan mampu menyebutkan butir-butir kesimpulan yang sudah dijelaskan dari mulai penyajian 1 sampai penyajian 7. Setelah itu, para peserta diharapkan bisa menjajarkan pendapatnya dan memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Tidak lupa kita mengucapkan salam kepada peserta.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.